Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Andri Pradana, NPM 2019 3063010163. Perkenalkan, nama saya Adri Fandu, NPM 2019 3063010153. Perkenalkan, nama saya Usatana Hasana, NPM 2019 3063010176. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari, NPM 2019 3063011066. Perkenalkan, nama saya Anissa Desi Rahmasari, NPM 2019 3063011061. Perkenalkan, nama saya Puspita Septi Fauziah, NPM 2019 3063011048. Nama Yuda Alindo, NPM 2019 30631083. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pasar monopolistik. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berbeda di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan pada monopoli. Pasar persaingan monopolistik dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak, atau disebut juga differentiated product. Selanjutnya, penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas. Namun, setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Selanjutnya, pada dasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam benak masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal, akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya. Jadi pada pasar persaingan monopolistik ini, semua orang dapat berjualan pada pasar tersebut, namun harus memiliki ciri khasnya masing-masing. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama, memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Seperti pada pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Karena banyaknya produsen, maka tiap-tiap produsen memiliki pangsa pasar atau market share yang cenderung kecil. Hal ini membuat produsen memiliki kekuatan yang terbatas untuk menentukan harga mereka karena harga yang ditentukan dalam pasar ini adalah harga rata-rata dari produk dari produsen lain. Selain itu, karena banyaknya produsen dalam pasar monopolistik, maka praktik kolusi akan sulit dilakukan karena sulitnya koordinasi antar produsen. Yang kedua, adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk pesaingnya. Sebagai contoh, Adidas, Nike, Sneakers, Fila, dan Puma sama-sama memproduksi runner shoes. Namun, tiap produk mereka memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Dalam pasar monopolistik, ketika harga dari salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain tetap konstan, maka permintaan akan produk tersebut akan turun. Contoh, ketika Adidas menaikkan harga running shoes-nya namun Nike, Sneakers, Fila, dan Puma tidak, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk substitusinya. Diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. Yang ketiga, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Dalam pasar persaingan monopolistik, harga bukan penentu utama besarnya pasar. Suatu perusahaan mungkin menjual produknya dengan harga cukup tinggi, tetapi masih dapat menarik banyak pelanggan. Sebaliknya, mungkin suatu perusahaan menjual produknya dengan harga yang cukup murah, tetapi tidak banyak menarik pelanggan. Oleh karena itu, untuk menarik para pelanggan, perusahaan harus aktif melakukan promosi, memperbaiki pelayanan, mengembangkan desain produk, meningkatkan mutu produk, dan sebagainya. Yang keempat, produsen bebas untuk keluar dan masuk ke dalam pasar. Sama seperti pasar persaingan sempurna, dalam pasar monopolistik, produsen dapat bebas masuk dan keluar pasar. Bebas masuk dan keluar pasar yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen baru yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Yang kelima, produknya tidak homogen atau berbeda corak. Produk perusahaan persaingan monopolistik berbeda coraknya dengan secara fisik mudah untuk membedakan antara produk
perusahaan yang satu dengan produk lainnya. Sifat ini adalah sifat yang penting untuk membedakan dengan sifat pada persaingan sempurna. Kelebihan dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, banyak produsen dalam pasar sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang biasa dibeli oleh konsumen tidak tersedia, maka konsumen dapat memilih produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen juga dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan kepuasannya. Yang kedua, produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti. Di dalam pasar monopolistik, produsen dengan bebas keluar dan masuk pasar sesuai pada kebutuhannya. Di saat produsen masih sedikit, biasanya akan membuat keuntungan yang lebih tinggi, tetapi produsen yang banyak, keuntungan akan menjadi berkurang. Yang ketiga, banyaknya inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau mengembangkan cara baru untuk menarik konsumen. Bagi produsen, dorongan inovasi berguna untuk tetap memperbaiki produksi agar tetap bisa bersaing di dalam pasar monopolistik ini. Hal ini menjadi suatu efek positif bagi produsen. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan pasar monopolistik. Poin yang pertama yaitu banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang lebih ketat. Maksudnya, terdapat beberapa perusahaan besar yang memiliki pangsa pasar yang lebih dominan, sedangkan sisanya dipegang oleh pangsa pasar yang lebih kecil atau perusahaan-perusahaan yang kecil. Contohnya, pangsa pasar air mineral di Indonesia yaitu 90%-nya didominasi oleh Aqua, sisanya 10% dipegang oleh pangsa pasar yang lebih kecil yaitu perusahaan air mineral yang lebih menengah ke bawah. Poin yang kedua yaitu melakukan inovasi untuk membuat biaya produksi yang semakin tinggi. Maksudnya, produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, karena akan muncul biaya produksi yang akan dibebankan kepada konsumen, yaitu melalui biaya produk. Poin yang ketiga yaitu besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan. Contohnya seperti iklan insentif yang terkadang tidak tepat pada sasaran, sehingga akan membuang biaya cukup lebih besar. Contoh pasar monopolistik. Pasar monopolistik banyak kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti sampo, sabun, TV, sepatu, air mineral, dan lain-lain. Pada pasar air mineral, ada banyak produsen yang memproduksi air mineral, seperti Aqua, Fit, Le Mineral, Prima, atau Nestle, yang masing-masing produsen memiliki ciri khas tersendiri seperti kemasan, kualitas, atau ukuran yang membedakan produknya dengan produk saingan. Contoh lain untuk sepatu olahraga, ada Reebok, Adidas, Fila, dan Nike, yang sama-sama memproduksi sepatu olahraga, namun masing-masing merek tersebut memiliki desain, keunikan, serta keunggulan yang berbeda-beda, sehingga konsumen pada akhirnya akan memilih produk sesuai keinginannya. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri persaingan monopolistik yang diterima bagian yang lalu menimbulkan kepentingan yang cukup penting atas corak permintaan yang dipertanyakan oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik. Kurva permintaan yang diajukan oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik lebih dari elastis daripada yang dipertanyakan oleh monopoli, tetapi elastisnya tidak mencapai elastik sempurna, yaitu permintaan yang sejajar. Kurva datar merupakan permintaan yang mempertanyakan perusahaan dalam persaingan sempurna. Keseimbangan jangka pendek sedikit oleh karena kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit. Sebagai akibatnya, kurva tidak berimpit dengan kurva permintaan keseimbangan yang diperoleh dari perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik sama di dalam monopoli. Bedanya, di dalam monopoli yang menuntut permintaan dari seluruh pasar, sementara di dalam persaingan monopolistik, permintaan yang melibatkan perusahaan adalah sebagian dan seluruh permintaan pasar. Dalam jangka panjang, keseimbangan jangka panjang, keuntungan lebih dari normal akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Dalam persaingan monopolistik tidak terletak pada perusahaan baru, maka keuntungan yang berlebihan normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar.
Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan mendorong permintaan yang semakin sedikit pada tingkat harga. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan perusahaan monopolistis adalah melakukan promosi penjualan secara iklan. Kebaikan dan keburukan dari kegiatan ini akan dinilai dalam bagian berikut. 1. Efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar, persaingan monopolistik di dalam mengalokasikan sumber-sumber daya akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna dan keseimbangan suatu perusahaan, kedua keadaan keseimbangan tersebut adalah di dalam jangka panjang. Dalam produksi dalam perusahaan persaingan sempurna dan perusahaan monopolistik bersamaan. 2. Efisiensi dan diferensiasi produksi telah diterangkan dalam analisis sebelum ini bahwa barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan persaingan monopolistik bersifat berbeda corak, yaitu ia berbeda dari segi mutu barangnya, pembungkusannya, dan pelayanan setelah penjualan. Perbedaan-perbedaan ini menyebabkan para konsumen mempunyai pilihan yang lebih baik dari pilihan yang dapat dibuat mereka di dalam pasar persaingan sempurna. Pilihan lebih baik ini dapatlah dipandang sebagai kompensasi kepada penggunaan sumber-sumber daya yang kurang efisien, seperti yang baru saja diterangkan. 3. Perkembangan teknologi dan inovasi. Pada umumnya, ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Terbatasnya dorongan tersebut disebabkan karena dalam jangka panjang perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Keuntungan yang lebih normal di dalam jangka pendek dapat mendorong kepada kegiatan mengembangkan teknologi. Tetapi dorongan tersebut adalah sangat lemah karena perusahaan-perusahaan menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Keuntungan melebihi normal yang diperoleh akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke industri tersebut. Dan ini akan terus berlangsung sehingga keuntungan melebihi normal tidak ada lagi. Maka dalam jangka panjang keuntungan yang diperoleh dari perkembangan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat lagi dinikmati. 4. Distribusi pendapatan. Persaingan monopolistis mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang biasanya terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang karena tidak terdapat keuntungan yang berlebihan dalam jangka panjang. Maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebihan. Di samping itu, dalam pasar terdapat banyak perusahaan dan ini berarti keuntungan normal yang diperoleh dan keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada sejumlah pemilik modal dan pengusaha yang pemilik modal dan pengusaha yang banyak jumlahnya. Berdasarkan kepada kecenderungan ini, ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistis menimbulkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.